Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sepadi Masa Putra, angkatan 2018 dengan NIM 18.1015041. Di sini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan bakteri. Yang pertama itu adalah ada pewarnaan gram. Nah, pewarnaan gram ini tujuannya itu dia untuk melihat bentuk atau morfologi dari bakteri dan melihat reaksi atau sifat pewarnaan gram dari bakteri. Dan ini adalah sifat-sifatnya. Kalau misalnya bakteri gram yang positif itu dia berwarna ungu, sedangkan bakteri gram yang negatif itu dia berwarna merah. Nah, alat dan bahan-bahannya itu ada objek gelas atau kaca untuk menaruhkan bakterinya. Yang kedua OC, yang ketiga pipet tetes untuk mengambil bakteri. Yang keempat itu lampu bunsen untuk fiksasi. Nomor 5 itu ada rak preparat dan yang terakhir itu ada mikroskop untuk melihat bakterinya atau mengamati bakteri tersebut. Nah, bahannya itu ada biakan bakteri A dan B pada agar miring yang sudah dibiarkan. Terus yang kedua itu adalah larutan air garam fisiologis. Yang ketiga itu ada satu set cat garam dan 4 minyak imersi. Nah, ini adalah cat garam. Yang pertama itu ada gram A. Gram itu dia memiliki kadar kristal violet 2 gram. Yang kedua itu etil alkohol 95% 20 mili. Yang ketiga ada amonium oksalat 0,8 gram. Yang keempat itu aquades 80 mili. Terus juga ada gram B atau lugol dengan komposisi iodin 1 gram. Yang kedua itu KI 2 gram, yang ketiga aquades 80 mili. Terus yang ketiga ada gram C atau larutan peluntur, itu ada alkohol untuk melunturkan, kemudian ada aseton 50 mili. Yang terakhir itu ada gram D atau larutan safarin. Safarinnya 2,5% dalam alkohol 10 mili dan 2 aquades 100 mili. Yang untuk cara kerjanya, yang pertama itu ambil kaca benda, terus kemudian dibersihkan dengan melewatkan di atas lampu bunsen 2-3 kali untuk menghilangkan bakteri yang ada untuk sebagai fokus melihat bakteri yang akan kita amati. Terus yang kedua itu ada beri tanda kaca benda pada masing-masing A dan B dengan spidol permanen atau label pada tepi kaca benda. Terus yang ketiga, gambar bentuk elips pada bagian bawah tengah kaca sebagai panduan untuk meletakkan suspens bakteri. Jadi untuk sebagai panduan atau mempermudah dalam melakukan suspens bakteri. Terus yang keempat itu ada teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah-tengah elips tersebut pada kaca benda A dan B. Yang kelima itu ambil satu ounce biakan bakteri dan suspensikan dengan garam air fisiologis pada kaca benda A dan B. Terus kemudian buat preparat yang tipis dan rata, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu menumpuk pada satu tempat, dari bakteri A pada kaca benda A dan bakteri B kepada kaca benda B dengan gerakan melingkar keluar dari penanda elips yang telah dibuat sebelumnya sebagai penanda. Terus yang ketujuh itu ada mengeringkan preparat pada suhu kamar atau fiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu bunsen supaya bakterinya bisa melekat pada gelas objek. Yang ke-8 itu ada letakkan kaca benda di atas preparat dan tuangi dengan larutan kristal violet dan biarkan selama 1-2 menit untuk pewarnaannya. Terus yang ke-9 itu buang zat warna dan cuci dengan air mengalir. Terus kemudian ditetesi seluruh preparat dengan larutan lugol, biarkan selama 30 detik. Kemudian dibuang lagi larutan lugalnya dan bilas preparat dengan air mengalir. Yang ke-12, lunturkan preparat dengan alkohol 96% sampai semua zat warna luntur dan segera cuci dengan air mengalir. Yang ke-13, tetesi dengan zat warna kontras yaitu larutan safarin. Biarkan selama 2 menit, kemudian dibuang zatnya, dicuci lagi dengan air mengalir, tapi jangan terlalu deras karena nanti takutnya bakteri terbuang. Yang terakhir itu ada keringkan preparat dengan cara menganginkannya. Kemudian amati di mikroskop dengan perubahan lemah hingga kuat. Jika perbesarannya sudah besar atau 1000 kali, gunakan minyak imersi. Terus yang kedua ada pewarnaan tahan asam. Jadi tujuannya itu dia untuk mengamati sifat bakteri tahan asam, untuk mengamati bakteri-bakteri yang tidak bisa dilihat dengan pewarnaan gram. Karena bakteri yang untuk tahan asam ini dia berbeda dengan bakteri-bakteri lainnya. Dan nanti akan bisa dilihat dari pewarnaan ini dan akan berwarna merah. Kemudian alat dan bahannya sama, objek gas, OC, masker, lampu bunsen, rak preparat, dan mikroskop. Dan alat bahannya, ZN-nya yang beda. Bahannya itu ada biakan bakteri juga, sputum, contohnya kayak bakteri TB ataupun lepra. Kemudian suatu set cat BTA, yang terakhir itu minyak imersi untuk mempermudah untuk melihat pengamatan besaran besar. Kemudian cat ZN terdiri atas yang pertama ada ZNA, itu alkohol fusin 3% 10 mili. Yang kedua itu penol 5% 90 mili. ZNB HCl 37% 3 mili. Yang kedua alkohol 95% 97 mili. Dan yang terakhir itu ada ZNC, komposisinya methylene blue 0,1 gram dan aquades 100 mili.
Cara kerjanya menggunakan APD, terus kemudian ambil kaca benda, bersihkan dengan melewatkan di atas lampu bunsen, kemudian diteteskan air garam fisiologis pada tengah kaca benda. Terus kemudian buat preparat juga yang tipis dan rata, jangan terlalu tebal dan harus rata, jangan satu aja tempat yang terlalu tebal. Terus kemudian dikeringkan preparatnya pada suhu kamar ventilasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu bunsen. Setelah terfiksasi, letakkan kaca benda mendatar pada rak preparat dan tuangi larutan karboflusin untuk menutupi seluruh permukaan kaca benda tadi sebagai pewarnaan. Kemudian selanjutnya dilewatkan lagi di atas nyala api sampai zat warna tersebut mengeluarkan asap, tapi jangan sampai mendidih, takutnya nanti bakterinya mati. Kemudian ulangi sebanyak 3 kali dan biarkan selama 5 menit. Buang zat warna dengan alkohol asam sampai semua warna larut. Kemudian cuci dengan segera menggunakan air mengalir, tapi jangan terlalu kencang. Kemudian tuangi preparat dengan larutan methylene blue, biarkan selama 30 detik. Kemudian cuci dengan air mengalir dan keringkan. Kemudian yang terakhir, amati di bawah mikroskop dengan perbesar lemah hingga kuat, yaitu pembesaran 1000 kali, harus menggunakan minyak imersi supaya terlihat. Terima kasih sudah memperhatikan dari presentasi saya. Mohon maaf dok jika ada salah kata ataupun bagaimana. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.